Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan saya yakin serta percaya teman-teman semua telah mendengar dan juga melihat bagaimana Timnas Indonesia baru saja mendapat 3 orang pemain tambahan untuk memperkuatkan Timnas Indonesia bagi menghadapi Australia, Bahrain, China dan juga Jepang. Dan untuk Maret ini ada 2 laga yang akan ditempuhi oleh Timnas Indonesia. Yang pertama adalah Timnas Australia dan yang kedua Timnas Bahrain. Dan 3 orang pemain ini guys, bukan kaleng-kaleng ya. Ini bukan pemain sembarangan, yaitu Emil Edero, kiper kelahiran Italia yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, yaitu di Serie A ya. Ini rasanya sama-sama dengan J. Eges. Ini kiper nih guys, dan kiper ini memang banyak tim yang ingin mendapatkan kiper Emil Edero ini, tetapi beruntungnya Indonesia yang dapat memiliki kiper ini, karena untuk Timnas Indonesia setakat ini Martin Paes sebagai kiper yang beberapa laga di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini, Martin Paes selaku benteng pertahanan terakhir untuk Timnas Indonesia itu pun memang sudah cukup solid, tetapi Indonesia menambah lagi penjaga gawang ya, yaitu Emil Edero dan juga Joy Pelipasi ya, gelandang bertahan yang pernah bermain di liga-liga Eropa, dikenal dengan kemampuan defensifnya yang solid. Jadi itu pemain yang kedua yang akan memperkuatkan Timnas Indonesia. Serta yang ketiga Dan James, yaitu bek muda yang menunjukkan potensi besar dan diharapkan dapat memperkuatkan lini pertahanan Timnas Indonesia. Kalau dilihat di media sosial, coach utama ya, yaitu Patrick Kluivert telah memanggil seramai 27 orang pemain Timnas Indonesia, dan inilah yang akan dibentuk untuk menghadapi 4 laga, yaitu Australia, Bahrain, China dan juga Jepang. Agak-agaknya guys, bagaimana penampilan Timnas Indonesia pada 20 dan juga 25 Maret ini? Bagaimana guys? Saya tidak sabar untuk menyaksikan penampilan Timnas Indonesia. Lagi-lagi ada beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi seperti Eliano ya, yang sebelum ini kurang ditampilkan, sama juga Miss Helges dan oleh Romeni. Jadi pemain-pemain untuk Timnas Indonesia dari segi kekuatan memang tidak dapat kita jangkakan bagaimana penampilan. Pasti akan ada kejutan yang akan berlaku pada laga Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan dikabarkan sebanyak 149 ya media-media dari luar negara berebut-rebut untuk mendapatkan hak siar pada laga yang dihadapi oleh Timnas Indonesia. Jadi guys, saya tidak sabar bagaimanakah pemain-pemain ini akan tampil nanti di laga menghadapi 4 sisa laga ini. Ayo kita saksikan dalam klip video ini. Jom. Habis Timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Ini akad sumpah. Emil Edero, Dean James dan Joey Pelipasi berstatus warga negara Indonesia warga negara sudah baru ya saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 30 pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Erick Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala
Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Paes, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Ia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi bek kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana sudah 30 orang. Kita tak nak pemain lain boleh bagi kita satu. Komen kat sini. Hui, memang 3 pemain baru ini jadi genaplah 30 orang ya untuk timnas Indonesia, yang mana inilah yang akan dibentuk dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama dengan assistant pelatihnya itu, dan gabungan pelatih dan juga assistant pelatih ini memang kalau dilihat ya daripada bagaimana kombinasi 2 orang ini pasti akan mewujudkan satu kekuatan yang akan membuat kejutan nanti di laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada 20 Maret dan juga 28 Maret ini. Sudah pasti stadion akan melimpah ruah ya, sungguh pun bulan Ramadan, tetapi semangat dan juga jiwa nasionalisme pendukung timnas Indonesia nih ya, rakyat Indonesia memang cukup luar biasa, dan untuk stadion memang akan dipenuhi oleh pendukung timnas Indonesia ketika laga di kandang sendiri, yaitu di Gelora Bung Karno. Dan satu perkara yang menarik yang saya lihat ya, bagaimana proses naturalisasi ini berlaku sangat cepat ya. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia. Walaupun dalam keadaan bulan Ramadan, tetapi usahanya untuk membawa sepak bola Indonesia cukup luar biasa transparan. Dan saya melihat ya Pak Erick Thohir bersama tim melakukan proses naturalisasi ini di kedutaan ya, di tempat pemain-pemain ini berada, dan bukan mudah sebenarnya karena untuk jadwal pertemuan dengan pemain-pemain ini perlu tepat. Jadi inilah satu pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum ya, Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, yang mengangkat persepakbolaan Indonesia ini sampai ke label sekarang ini. Dan kalau dilihat apa yang telah berlaku sejak akhir-akhir ini ya, ramai media-media asing menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Apa tidaknya dalam timnas Indonesia ini mempunyai pemain-pemain ya yang cukup luar biasa. Kalau nilai di Asia ya, Indonesia adalah antara tim yang mempunyai nilai yang tinggi juga, dan Mads Hilgers antara pemain yang cukup tinggi nilainya dalam timnas Indonesia. Bayangkan guys, 30 orang pemain ini semua mempunyai kepakaran dan juga keunikan tersendiri. Mereka akan tampil untuk membawa Garuda terbang tinggi. Dan bila saya melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia di bawah Pak Erick Thohir, memang cukup luar biasa ya, menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi itu guys dikalahkan oleh timnas Indonesia, yang mana sebelum ini belum pernah ada tim dari ASEAN yang mengalahkan Arab Saudi. Tetapi Indonesia bisa ya. Nah, bagaimana Indonesia melakukan hal itu kalau bukan karena dengan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir bersama dengan timnya ya, Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan kalau saya lihat untuk timnas Indonesia ya, potensi mereka untuk sampai ke Piala Dunia ini memang cukup besar. Sebab bila melihat rekod perlawanan yang ditempuhi oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Australia, bisa imbang tanpa dibolosi, satu jaringan pun tidak dapat dilepas oleh Australia. Sedangkan Australia ini adalah tim langganan Piala Dunia. Begitu juga Bahrain, sehingga menggunakan wasit untuk menambah masa agar kedudukan masa itu dapat imbang. Kalau dilihat sebenarnya Indonesia pemenangnya, tetapi ya teman-teman pun sudah tahu bagaimana kelicikan Bahrain ya, ingin mengekalkan kedudukannya di peringkat internasional sehingga menggunakan taktik-taktik seumpama itu, sehingga sebelum ini telah viral
pendukung-pendukung timnas Indonesia begitu marah. Jadi sekarang ini sudah sampai saat tibanya ya Indonesia tampil di Piala Dunia, karena Indonesia ini kalau sebut tentang sepak bola memang penggila sepak bola, negara penggila sepak bola. Tidak ada negara-negara di dunia selain dari Indonesia yang saya lihat ya setakat ini yang mempunyai satu atmosfer yang cukup luar biasa terhadap dukungan mereka pada timnas mereka. Kalau dilihat India adalah negara yang besar juga, begitu juga negara-negara Eropa yang lain, negara besar, tetapi dari segi atmosfer terhadap sepak bola itu tidak bisa menyaingi Indonesia. Jadi ini masanya untuk Indonesia menunjukkan negara pencinta sepak bola ini tampil di Piala Dunia nanti, dan kita doakan agar Indonesia dapat mengecapi kejayaan itu. Dan bila melihat coach sebelum ini yaitu Coach Sintayong, saya ingatkan dia memang pensiun ya, ataupun tidak lagi berkhidmat ya di Indonesia. Ternyata Coach Sintayong telah membawa timnas Indonesia sampai ke tahap yang lebih tinggi, yaitu semua peringkat telah lolos sampai Piala Asia, dan beliau sekarang ini melatih generasi muda ya untuk pelapis timnas Indonesia yang ada sekarang ini. Jadi inilah rencana yang telah dilakukan oleh Indonesia bagi membawa timnas mereka ini berada di satu kedudukan yang tertinggi, dan matlamat Indonesia ini akan berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Nah, kalau dengan pemain-pemain ini tidak mustahil Indonesia bisa berada di ranking yang terbaik, 100 besar di ranking peringkat FIFA. Inilah satu kejayaan yang telah dibawa oleh Pak Erick Thohir terhadap persepak bolaan di Indonesia, yang mana Indonesia sekarang ini satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Dan kalau dilihat ya Patrick Kluivert, bagaimana dia membawa pemain-pemain ini, dia membawa juga pemain-pemain lokal ya untuk digabung. Jadi daripada 30 orang itu termasuklah pemain-pemain lokal. Dia tidak berat sebelah. Dia tidak memilih-milih mana yang berpotensi, dia akan bawa sama-sama. Jadi inilah satu bentuk coach yang telah membawa satu perubahan yang besar ya terhadap persepak bolaan Indonesia. Dan kalau dilihat dari segi ranking sekarang ini di grup C, Indonesia berada di urutan yang ketiga. Jadi bayangkan guys, dalam grup C ini semuanya tim-tim yang gergasi, mempunyai ranking peringkat FIFA yang baik. Indonesia adalah ranking yang paling jauh, tetapi Indonesia bisa menghadapi tim-tim yang mempunyai ranking di atas daripada mereka. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan sekadar satu tim yang hanya di Asia Asia Tenggara, tetapi sekarang nih timnas Indonesia telah naik peringkat yang lebih tinggi lagi sampai ke peringkat Asia, bisa menyamai tim-tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini seperti Bahrain, Australia, Arab Saudi, China dan Jepang. Jadi ini menunjukkan bahwa satu gambaran bahwa timnas Indonesia untuk di Piala Dunia ini pasti akan ada kejutan, dan pasti mereka akan mencapai matlamatnya bukan sekadar lolos ke Piala Dunia, tetapi ingin menjadi juara. Guys, apakah ini satu mimpi yang pasti akan jadi kenyataan? Jadi kita nantikan bagaimana penampilan pemain-pemain ini yang baru dinaturalisasi, yang sudah gabung dengan timnas Indonesia seramai 30 orang. Jadi itulah kebijakan dan juga perjalanan timnas Indonesia yang sangat menarik ya untuk dinikmati, bagaimana persepak bolaan negara mereka dapat dibawa sampai ke level yang baik. Jadi untuk penampilan timnas Indonesia menghadapi Australia ini sungguh pun di kandang lawan, tetapi Indonesia sudah membuat persiapan yang rapi bagi menghadapi tim-tim gergasi ini. Jadi guys, kalau teman-teman menjadi seorang pelatih, apakah target teman-teman untuk perlawanan menghadapi Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret ini? Nanti teman-teman komen lah di bawah. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Memang sangat menarik ya untuk perjuangan timnas Indonesia, dan saya pun rasa teruja dan kagum terhadap bagaimana persepak bolaan di Indonesia ini begitu baik ya di bawah kelolahan ataupun pimpinan Pak Erick Thohir, yang dia bukan sekadar Menteri BUMN, tetapi dia juga seperti
dia bukan superhero ya, tapi dia membawa super team. Itu yang saya ingat betul di pikiran saya. Pak Erick Thohir ini bukan superhero, tetapi dia membawa super team, satu tim. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya untuk laga yang mereka hadapi pada Maret ini, dan semoga Indonesia bisa meraih kejayaan. Jadi itu saja untuk kali ini. Kepada teman-teman yang menonton video ini, terima kasih karena terus mengikuti perkembangan dan juga video-video yang saya upload di channel ini, dan semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat ya, baik-baik, dan juga semoga kita semua dapat memberi dukungan yang padu terhadap perjuangan timnas Indonesia, karena ini merupakan selain daripada marwah Indonesia, ini juga marwah ASEAN di pentas dunia. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.